Baik, sepertinya Bunda Nani juga sedang keren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah ada 40 juta ya, insya Allah. Kalau niat kita untuk Allah, berapapun, apapun ya, kita berkumpul di sini satu orang, dua orang, tiga orang, tidak apa-apa. Karena malaikat suka dengan taklim-taklim seperti ini ya, semoga Allah dan Rasulnya juga suka ya. Insya Allah kita doakan teman-teman semuanya dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya selalu berada dalam per oke. Bunda Nani sedang dinas di rumah sakit, Masya Allah. Rupanya Bunda Nani ini perawat ya. Perawat atau dokter, Masya Allah. Barakallah Bunda. Baik, sambil teman-teman merawat terumbu karang, Bunda Nur Fajrina ya, sambil merawat terumbu karang di kantor, sambil mengisi acara waktunya, semoga bermanfaat ya di pagi ini. Dan Bunda Nani juga semoga sambil terus bermanfaat ya. Semoga saya juga bisa memberikan waktu saya supaya lebih bermanfaat lagi ya. Saya berbicara di sini bukan berarti saya sudah pintar, sudah jago, teman-teman, tidak ya. Saya berbicara di sini ya sebagai makhluk Allah ya yang ingin ini saya tuh pengen mengecilkan ini. Gimana caranya ya? Yang ingin memberikan mempertanggungjawabkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa mengurangi dosa-dosa saya ya, dan membuat Allah semakin cinta lagi kepada saya. Allah dan Rasulnya semakin cinta lagi kepada saya. Dan semoga apa yang kita lakukan ya di pagi hari ini itu juga dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya ya. Insya Allah, Allah berjanji nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Dan kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah semoga kita bertemu di Telaga Kausar, kita semuanya diberikan syafaat sampai dengan yaumul akhir, ya, untuk dimudahkan ya bertemu di surga langsung di Telaga Kausar tanpa dihisap, tanpa yaumil mizan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tidak lama ya teman-teman, kurang lebih mungkin sampai jam setengah 12 saja ya, supaya persiapan untuk sholat zuhur. Dan materi ini adalah berperiode-periode ya, karena ini mungkin ini bisa jadi materi pertama, besok kita lanjutkan lagi ya, dan semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti. Ini saya rekam di apa namanya di YouTube Amazing Quantum Mbak Ria. Sholawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mengajak kita dari kegelapan menuju terang, dari ketidaktahuan menjadi tahu, sehingga kita sekarang bisa bersuci, bisa cebok ya, bisa toharoh, bisa sholat, bisa bisa merawat tubuh ya, bisa berumah tangga, bisa memilih anak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Masya Allah, rasa sekali cinta beliau kepada umatnya. Semoga cinta kita juga terus menerus terus menerus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada guru-guru kita, ya kita berikan hadiah Al-Fatihah, terutama kepada Pak Nasrullah ya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah jaga selalu ya kepada para CTMR ya. Semoga selalu menempuh jalan keajaiban ya. Kita sedang terus mencari jalan keajaiban ya. Karena nanti Indonesia Emas 2045 itu, apakah benar-benar kita menuju Indonesia Emas atau malah kita berada di titik paling bawah, teman-teman.
Naudzubillah min dzalik. 2045 sebentar lagi ya. Sekarang 2024, 11 tahun lagi itu tidak terasa teman-teman ya. Idealnya kita membuat perencanaan itu ya 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun. 5 tahun itu adalah perencanaan jangka pendek teman-teman ya. Jadi ya semoga keluarga kita ini bisa menjadi solusi ya. Karena isunya 2045 itu malah terjadi 80 80-90% Gen Z ya. Siapa tuh itu Gen Z? Gen Z itu adalah anak-anak kita sekarang ya. Mereka itu menganggur, teman-teman. Terjadi pengangguran besar-besaran. Justru di tahun 2045 ini terjadi pengangguran besar-besaran. Teman-teman bisa bayangkan bisa terjadi bila terjadi pengangguran besar-besaran ya, kejahatan semakin meningkat, ketidakbaikan semakin meningkat. Itu. Ya, kita berharap melalui komunitas Maghrib Rizki ini ya, Allah berikan solusi ya. Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan selalu ya untuk seluruh penduduk Indonesia ya, sehingga menemukan jalan keajaiban itu ya. Bayangkan 2045 Bunda Nur Fajrina masih dinas nggak tuh? Bunda Nani masih dinas nggak tuh? Ya. Terus tadi Bunda siapa Bunda yang dari Bunda Aisyah ya, yang dari Jambi. Salam kenal Bunda. Itu apa masih dinas nggak? Bayangkan 2045 apa yang sedang kita lakukan. Di pagi ini ya, di hari yang sama, di jam yang sama, bayangkan teman-teman apa yang sedang kita lakukan. Itu. Udah pensiun. Nah, itu Bunda. Kita justru pada saat pensiun itu, saya juga dulu PNS ya Bun. Saya juga dulu aktif ya, seorang wanita karir ya. Alhamdulillah karir saya bagus ya di PNS ya, mencapai level menengah lah, menengah ke atas gitu. Kemudian saya ditarik di Pertamina ya. Saya mempensiunkan diri. Kenapa? Karena saya pada saat itu saya nggak mengerti Bunda. Saya pada saat itu yang ada saya menangis ya Allah. Kenapa saya harus resign 2 kali ya Allah gitu. Tapi saya terjawab sekarang gitu loh. Setelah saya bertemu dengan komunitas Maghrib Rizki, saya juga menjalankan bisnis dari rumah juga. Kemudian saya juga melakukan ini parenting. Kemudian saya juga menemani anak-anak saya bertumbuh. Kemudian dengan berbagai macam informasi dan teknologi ya, ditambah AI, artificial intelligence ya teman-teman. Ngomong-ngomong artificial intelligence ini ya, Indonesia itu kondisinya diuntungkan teman-teman dibanding dengan negara maju ya. Um, Bunda Rifa, Assalamualaikum. Ya, salam kenal, Bunda. Ya, Bunda, yang belum kenalan, tulis ya nama dan dari mana asalnya. Gitu. Ini satu slide aja bisa seharian. Karena ada 3 topik ya. Indonesia Emas 2045 aja, ini keren banget nih. Kita mempersiapkannya bagaimana, teman-teman. Eh, sudah bertambah lagi personilnya. Yuk kita eh, apa namanya Al-Fatihah dulu ya. Kirim Al-Fatihah untuk guru kita Pak Nasrullah ya. Dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, di dalam magnet Rizki atau bukan magnet Rizki ya, yang sedang terus berjuang ya. Em, oh ya Umi Ida Haidirah dari Cilegon. Assalamualaikum Bunda, salam kangen. Yang terus sedang berjuang dalam kebaikan ya untuk orang tua kita, untuk para pendahulu kita, untuk para pahlawan kita, untuk nenek buyut kita, ya, untuk anak cucu kita juga nanti kelak ya, untuk guru-guru kita semuanya, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang yang mencintai kita ataupun belum mencintai kita, ya, untuk orang-orang yang eh, menurut kita baik ataupun menurut kita tidak baik, sebetulnya menurut Allah baik, teman-teman ya. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين ya. Teman-teman, majelis taklim seperti ini katanya malaikat itu selalu keliling mencari taklim-taklim seperti ini. Taklim-taklim yang isinya di dalamnya itu adalah bercerita tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu. Yang isinya di dalamnya adalah bercerita tentang ilmu, bagaimana caranya kita terus bertambah ilmu kita menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Khairukum anfa'uhum linnas gitu ya. Sehingga menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Ya. Melalui muslim rahmatan lil alamin lah Allah akan bangga kepada kita. Semoga Allah bangga dengan kita. Allah bangga dan telah menciptakan kita, teman-teman ya. Dan ini majelis taklim seperti ini di era teknologi seperti ini ya, bisa juga selain bertemu muka ya, bisa juga bertemu layar, bertatap layar. Jadi bisa bertatap muka, juga bisa bertatap layar. Ya, gitu. Sebetulnya lebih berkah lagi bertatap muka. Ya, tapi insya Allah bertatap layar pun sama-sama berkah, teman-teman. Ya, asalkan apa? Asalkan niatnya itu adalah kita luruskan niat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kita baca Quran surat Al-Hujurat ayat 7 yuk, teman-teman. Ya, teman-teman boleh ikuti saya. Kita sambil berdendang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun ya. Wa'lamu demi wa itu kalau disebutkan di depan teman-teman ya, itu menunjukkan kesungguhan Allah. Allah tuh bersungguh-sungguh. Ibaratnya tuh, hai manusia, hai orang beriman, sini, saya mau bikin pengumuman. Gitu. Halo, gitu. Ya, kalau wa di depan itu artinya adalah peringatan penting dari Allah. Allah mau memberikan berbicara sesuatu yang penting kepada kita. Wa'lamu, hai sekalian manusia, ketahuilah engkau ya, wa'lamu wawo di belakang itu menunjukkan jamak ya. Jadi ada subjek, ada single ya, ada 2 orang, ada lebih dari 3 orang. Di bahasa Arab lebih dari 3 orang itu masuknya jamak ya. Insya Allah kita ini udah masuk 6 orang nih ya, 6 orang insya Allah kita jamak ya. Tuh. Nah, wa'lamu, hai sekalian manusia ketahuilah, gitu ya. Allahu Akbar. Aduh, semoga kita bisa mendengar seruan Allah seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Semoga kita bisa, hati kita lembut dengan panggilan Allah. Anak, sesungguhnya fikum di dalam kum kalian, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, Rasulullah itu jadi sesungguhnya Allah bersama Rasulnya itu hadir bersama kalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini nyata, teman-teman.
ya. Kita semakin mengenal dunia kuantum ya teman-teman, semakin mengenal dunia kuantum, bagaimana caranya kita ini, bagaimana kita ini nggak akan bisa memberikan rasa cinta kepada makhluk Allah kecuali cinta itu adalah dibekali oleh Allah dan Rasulnya. Kita ini nggak bisa apa-apa teman-teman. Ya. Kita memiliki rasa sayang kepada keluarga itu karena rahmat Allah, dan ya, kita memiliki rasa cinta itu karena rahmat. Ya. Namun kita ini nggak ingat, kita ini suka nggak ingat, kita lupa siapa yang memberikan rasa cinta. Akhirnya kita terlalu cinta dengan dunia. Wah, padahal yang ngasih modal cinta itu adalah Allah. Ini kita kan membahas mengenai rahasia menjadi orang tua yang dicintai, gitu ya. Padahal yang memberikan rasa cinta itu Allah, gitu. Bagaimana? Kok bisa gitu loh? Orang ada dikasih modal. Bunda kesel nggak? Misalnya, nih, Bunda nih ngasih modal ke anak-anak, misalnya. Nina, Bunda kasih uang 10.000, ya, untuk misalnya, untuk beli buku lah, misalnya. Ya, Bunda nggak ada uang lagi. Pokoknya ada uang segini untuk beli inilah sesuatu hal yang bermanfaat. Ternyata dipakai anak untuk sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Entah dipakai apa namanya, eh foya-foya gitu, 10.000 foya-foya, atau untuk jajan gitu. Walaupun ya sebetulnya teman-teman ya, kita sebagai insan Rizky nggak boleh punya rasa kesal, ya nggak boleh teman-teman ya. Kita harus bahagia tanpa syarat ya. Itu kita harus bersyukur. Ya Allah nak, gitu. Dan ketika kita memiliki rasa maklum kepada anak kita itu pun, itu juga karena cinta Allah yang dititipkan kepada kita untuk anak kita. Jadi bukan semata-mata karena kita, gitu loh teman-teman. Ya, cinta ini, ya, rahmat Allah ini dalam bentuk rahmat Allah ya. Apa? Sebetulnya cinta yang kita miliki ya itu mungkin cuma persekian 0,000% dibanding cinta Allah yang besar. Makanya Allah tuh nggak ngaruh gitu loh teman-teman. Kalau kalau cinta kita berkurang kepada Allah, Allah mah nggak ngaruh gitu ya. Karena eh, ilmu Allah, semua yang Allah miliki itu meliputi seluruh bumi, ya, seluruh bumi dan langit, dan kita ini nggak ada sekotoran kuku pun nggak ada bunda, aduh nggak ada apa-apanya ya, itu nggak ada apa-apanya. Jadi kita tuh apa yang kita lakukan tuh sebetulnya nggak ngaruh di mata Allah gitu. Namun kita butuh dicintai oleh Allah, kita juga butuh diakui oleh Allah. Ya. Nah, tadi wa'lamu anna fikum Rasulullah itu ya. Jadi Allah dan memberi kabar, hai orang-orang ya, manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tuh nggak pernah meninggalkan kalian. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tuh selalu bersama kalian. Anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirim minal amri la anittum. Ya, ya, tapi kita ini kebanyakan manusia ini nggak ingat itu bahwa Allah dan Rasulnya itu selalu menemani kita. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah juga punya solusi. Ya. Solusinya apa? Solusinya habbaba ilaikumul iman. Ya. Jadi eh, Allah memberikan lagi cinta dengan memberikan iman kepada kita. Itu. Jadi iman kita menjadi manusia yang beriman itu adalah seiring dengan bertambahnya cinta Allah dan Rasul, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Eh, kan katanya al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu suka naik turun, ya kan? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita nggak ingat dengan cinta Allah dan Rasulnya, gitu teman ya.
wa'lamu anna fikum Rasulullah law yudhi'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah tambah lagi rasa cinta itu ke dalam hati kalian. Ya, gitu. Jadi Allah punya solusi kalau misalkan kita nggak inget nih, ya Allah punya solusi habbaba ilaikumul iman. Jadi Allah memberikan kasih sayang melalui iman gitu. Wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah berikan bertambah rasa cinta itu ke dalam hati kalian. Bertambah rasa cinta kepada manusia karena Allah. Bertambah rasa cinta terhadap apa namanya makhluk Allah karena Allah, gitu ya. Bertambah terus rasa cinta akan kebaikan karena Allah. Bertambah terus amal soleh karena Allah. Ya, Bunda Nur Fajrina ke kantor tidak semata-mata karena pengen absen, tidak semata-mata karena pengen nanti gaji saya dipotong, tidak. Tapi Bunda lakukan karena cinta Bunda kepada kantor, kepada orang-orang yang ada di kantor. Bunda cinta kepada semua kebaikan-kebaikan yang terjadi di kantor. Gitu. Begitu juga dengan Bunda Nani ya, di rumah sakit ya, melakukan kebaikan itu semata-mata karena cinta Allah dan Rasulnya ya. Jadi dan Allah itu akan menambah terus, menambah terus, menambah terus rasa cinta itu kepada kolbu kita. Amin, amin ya Allah ya gitu. Semoga kolbu kita ini terjaga ya, penuh dengan cinta Allah dan Rasul. Gitu teman-teman ya. Walakin Allah hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Wa karraha, dan merasa apa ya, jijik apa sih, merasa bersalah gitu loh teman-teman. Jadi seiring dengan bertambahnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, seiring dengan bertambahnya cinta di dalam kalbu kita, ya kita ingat ya bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging ya. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruh tubuhnya. Allahu Akbar. Kalau segumpal daging ini tidak baik, maka tidak baik. Ya. Tapi ketika tidak baik, ya Allah memberikan solusi. Kenapa kita tidak baik nih? Ya, karena cinta kita kepada Allahnya itu tidak bertambah, tidak bertahan, gitu teman-teman ya. Apa yang membuat cinta kita kepada Allah itu berkurang? Karena dosa-dosa kita, teman-teman. Karena perisai rezeki kita itu, ya Allah ya, itu bakar roha ilaikumul kufro wal fusuq wal isyan. Jadi seiring bertambahnya rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, seiring bertambahnya lope ya ke di dalam apa namanya, di dalam kolbu kita ya, itu juga seiring juga hati kita tidak mau melakukan maksiat ya. Seiring juga langkah kita itu dijaga oleh Allah gitu. Mau melakukan hal yang tidak baik, Allah jaga. Gak nikmat rasanya gitu. Mau ngomongin orang, ngapain sih ngomongin orang gitu loh ya. Kita bisa mengingatkan diri kita sendiri gitu. Terus kita mau seuzon ke orang, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ingat dong Ria, ingat. Gak boleh punya perasaan kayak gitu. Gitu ya. Ih, jangan-jangan orang ini caper nih. Gitu. Ya. Hmm, ada orang minta-minta. Aduh, ini orang males banget sih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu apa namanya? Itu perlu diperbaiki tuh benar. Gitu ya. Gitu. Karena semuanya itu adalah Allah lagi mengajak kita melakukan kebaikan gitu. Karena cinta Allah dan Rasulnya itu perlu dibangun dengan akhlak yang baik gitu teman-teman ya. Nah, wazayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kufra itu kafir ya.
ya orang kafaro, ya dari kata kafaro, kafaro. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya adalah induknya bahasa. Bahasa Inggris itu adalah leburan dari bahasa Arab, teman-teman. Ya, seperti cover, cover, teman-teman tahu cover ya? Cover itu adalah dari kata kafaro, artinya selimut. Ya, orang-orang yang berselimut, orang-orang ya orang-orang yang males untuk mencari ilmu tuh. Ya, itu. Nah, udah bilang menarik ya. Insya Allah kita semuanya menjadi insya Allah rajin lah ya mencari ilmu gitu. Orang-orang yang eh, malas berbuat kebaikan, udah tahu baik tapi udahlah besok juga bisa gitu. Ya, makanya ada loh gitu doa kalau pagi ya kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal gitu ya. Jadi eh itu penyakit kafaro itu, penyakit orang-orang kafir itu bisa menular kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Ya, orang-orang kafir itu karena dia tidak mau belajar ilmu agama Allah, tidak mau membuka hatinya, tidak mau menurunkan garis kebenaran di hadapan Allah, ya, itu akhirnya bermaksiat pada Allah, tidak mau menyembah Allah, teman-teman, gitu ya. Jadi ya semoga kita terhindar dari penyakit yang seperti itu, teman. Yuk, ayo sekali lagi ya kita baca lagi ya. Ah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Nes Nes Wiwi. Bunda Nes Nes Wiwi dari mana nih Bunda? Silahkan tulis di chat ya Bunda. Alhamdulillah. Yuk lagi kita mulai lagi. Oh 11 tahun lagi. Bunda Nani baru pensiun. Lanjutkan Bunda. Semangat. Nanti Bunda jadi SBMR itu. Teladan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda WR-nya siapa Bun? Boleh saya nanti kenalan ya. Saya juga WR, Wakil Resmi Khairul Razikin. Itu. Wakil Resmi Dinar Khairul Razikin. Ini juga bagian dari pengabdian saya ya, supaya apa namanya kita bisa terus berdakwah ya di atas muka bumi gitu ya. Karena di Islam itu kebutuhan pokok itu pertama ilmu, kedua kesehatan, dan ketiga keuangan. Ya, jadi tiga-tiganya itu adalah kebutuhan primer kita, gitu ya, gitu. Ya, mudah-mudahan lebih paham lah kalau kita nggak, eh, ka- apa namanya, kalau orang nggak punya ilmu tuh seperti buta, gitu kan, jalannya nabrak-nabrak, gitu kan, gitu. Orang hidup di dunia tanpa tanpa agama lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, orang beragama tanpa ilmu itu buta, teman-teman. Nabrak-nabrak. Naudzubillah min dzalik ya. Nanti yang tidak baik diambil itu. Maksudnya tidak tidak menjaga merawat terumbu karang gitu ya. Tuh. Jadi ilmu itu adalah kebutuhan pokok. Dan kesehatan itu adalah kebutuhan pokok. Ya Bunda paham lah ya. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau kesehatan kita sedang diambil oleh Allah. Gitu. Selanjutnya adalah keuangan. Itu adalah kebutuhan pokok, teman-teman. Ya. Ya, kalau apa namanya, katanya ganteng itu, katanya Bun, kata bapak-bapak nih, ganteng itu bisa dimaafin kalau duitnya banyak, gitu katanya Bun. Suami, misalnya nih, ya tampang mah biasa aja gitu kan, tapi duitnya lumayan lah ya, eh, mencukupi untuk keluarga kita. Duitnya apalagi kalau banyak berlebih, tambah ganteng. Setuju kan bunda-bunda ya? Gitu. Ya memang itulah kita kodratnya. Kodrat wanita itu ya seperti ini. Kan pada dasarnya wanita itu kan perhiasan ya kan teman-teman ya gitu. Dan perhiasan yang paling indah itu adalah wanita solihah gitu. Dan wanita solihah itu adalah bisa pandai menjaga tadi, bisa pandai mempraktikkan ilmu ya, ilmu dunia dan akhirat, kemudian bisa juga merawat kesehatan dirinya dan keluarga ya. Karena cantik itu relatif ya, tapi kalau kesehatan itu penting teman-teman ya.
dan juga kita juga bisa menjaga keuangan kita dan keluarga untuk anak cucu kita, supaya harta kita itu lebih bermanfaat lagi untuk diri kita dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya harta kita itu berkah ya. Karena eh, bunda-bunda tahu nggak kenapa Allah menciptakan kita di muka bumi? Gitu. Nah, kita itu tidak akan bisa menjadi orang tua kalau kita sendiri itu belum selesai dengan diri kita. Nah, pertanyaan kita menjadi selesai dengan diri kita itu adalah ketika kita sudah paham strong why-nya. Kenapa sih Allah menciptakan kita di muka bumi? Itu. Karena every single person ya, setiap manusia yang lahir di atas muka bumi itu pasti sudah Allah bekali untuk memberikan solusi di atas muka bumi. Nah, silakan nih teman-teman ya, PR nih untuk teman-teman. Saya misalnya Bunda Nur Fajrina itu eh, insya Allah akan memberikan solusi gitu dengan bakat yang dimiliki gitu, dengan heritage yang dimiliki, saya akan bisa memberikan solusi titik-titik di atas muka bumi gitu. Ya, jadi nanti nih teman-teman juga sambil tulis kira-kira nih teman-teman bakatnya apa. Ya bun, udah umur segini dicari bakat. Iya, tetap bunda gitu. Supaya apa? Sebetulnya kita ini teman-teman nanti ya ada materi selanjutnya. Ini baru pembukaan ya, materi pertama. Jam berapa nih? Udah jam 11. Eh, Pembukaan materi pertama. Kenapa nih Indonesia nih belum 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 emas-emas, belum bisa menjadi negara maju ya, karena penduduknya itu belum menemukan jati dirinya gitu teman-teman ya. Dan seharusnya bakat itu ditemukan sejak kita kecil teman-teman ya, sejak kecil usia anak-anak lah ya gitu. Kalau kita belajar dari Rasulullah, Rasulullah itu kan usia 0 sampai dengan 6 tahun, anggap usia kanak-kanak ya teman-teman, itu adalah usia, ingat nggak waktu Rasulullah dibersihin dadanya oleh malaikat Jibril ya, itu adalah kenyataan dan sekaligus lambang pesan untuk kita. Seharusnya anak-anak itu pada usia 0 sampai dengan 6 tahun itu memiliki akidah yang kuat ya. Karena akidah itu beriringan dengan akhlak. Jadi akidah dan akhlak itu adalah seperti mata uang, teman-teman. Ya, itu. Kita kalau mau mendidik akhlak yang baik kepada anak-anak kita itu dengan akidah yang kuat. Itu. Ya, itu dilambangkan dengan eh, dibersihkan ya, dibersihkan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Gitu. Ya, kita bahas tipis-tipis dulu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya eh, jadi Rasulullah itu waktu dibelah dadanya itu adalah bukan di rumahnya, tapi jauh dari rumah beliau di pedesaan bersama bangsa Sa'ad, Bani Sa'ad ya, Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah itu adalah orang yang menyusui Rasulullah gitu. Apa namanya? Halimatus Sa'diyah ini tinggal di desa, menggembala kambing. Nah, teman-teman juga bisa. Jadi usia 0 sampai dengan 6 tahun itu eh, ya sebisa mungkin ya anak-anak kita, diri kita apa namanya itu berbaur dengan air. Seperti Imam Syafi'i juga. Sampai dengan 6-7 tahun itu tinggalnya kan di kampung. Berbaur dengan berbaur dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kan wataknya keras ya teman-teman, wataknya keras. Tapi di balik wataknya keras itu orang Arab itu memiliki jiwa seni yang tinggi. Jiwa seninya orang Arab bukan dalam bentuk ukiran, bukan dalam bentuk lukisan, tapi dalam bentuk kata-kata yang indah gitu loh, berupa syair-syair yang indah gitu. Jadi dulu ya, sebelum sebelum orang apa namanya ditemukan apa migas ya, kekayaan kekayaan manusia itu adalah ketika dia bisa memberikan
tutur kata yang baik dengan bahasa yang indah, dia akan menjadi pemimpin di bangsanya, teman-teman. Sedahsyat itu, teman-teman, ya, gitu. Nah, Imam Syafi'i akhirnya pada usia kanak-kanak itu beliau menjadi orang yang pandai berbahasa. Ya. Artinya ini eh, bahasa estetika. Bahasa itu kan ngomongin estetika ya. Estetika dan akhlak. Akhlak itu kan mengenai keindahan. Begitu juga estetika itu juga mengenai keindahan, teman-teman. Ya. Nah, itu sebaiknya itu adalah pada masa kanak-kanak, teman-teman. Itu. Ya, ya bayangkan ya kalau sekarang anak-anak kita, masa anak-anak kita dulu ya mungkin tercampur dengan cerita kancil dan buaya itu. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Itu sudah takdir Allah yang terbaik ya, teman-teman ya. Itu salah satu kekayaan budaya kita. Walaupun pesan dari kancil dan buaya itu pesannya apa, teman-teman? Itu pesannya adalah ngebohongin. Ya nggak? Si kancil yang cerdik ini pandai membohongi buaya gitu. Ya memang cerdik sih ya, memang cerdik ya. Jadi bagaimana caranya kita berpolitisi ya melawan si kancil ini yang kalau melewati sungai itu pasti akan diterkam sama buaya. Gitu kan. Tapi karena nggak ada jalan lain harus menyeberang sungai itu, kalau enggak kancil muter, aduh kayaknya capek gitu ya, gitu. Kancil akhirnya ya tipu-tipu dikit-dikit lah buaya gitu ya, gitu. Ya sebetulnya itu mengajarkan kita untuk strategi ya, gitu. Strategi gitu. Namun tidak ada nilai akidahnya, teman-teman. Ibaratnya tuh kering gitu kan. Atau kita juga mendengarkan cerita mengenai Sangkuriang, Dayang Sumbi gitu ya. Itu. Itu seru sih ya. Sebagai anak kecil itu seru. Tapi sebetulnya itu kering, teman-teman. Tidak tidak basah dengan akidah. Itu. Alangkah indahnya kalau cerita-cerita itu didasari oleh akidah gitu. Ya kebayang ya. Kita sedang menanam. Nanti kita juga akan membahas ya. Sebetulnya kita tuh sedang menanam pohon. Ya. Kalau kering dengan akidah, nanti pohonnya lama-lama itu nggak tumbuh, akarnya jadi kering gitu. Jadinya ya, naudzubillah mati gitu ya. Tapi jangan sampai seperti itu, teman-teman. Jadi ya pesannya itu adalah itu namanya kecerdasan tumbuh kembang. Ya, kecerdasan tumbuh kembang itu idealnya itu adalah pada saat kanak-kanak itu adalah akidahnya kuat gitu ya. Kemudian pada saat itu Rasulullah kan setelah eh, karena Halimatus Sa'diyah melihat itu, suaminya yang melihat itu, lapor suaminya Halimatus Sa'diyah lapor. Ya istriku, hai istriku, Habibi, Habibi, gitu. Sayangku, my baby, gitu. Ayang beb. Tadi saya lihat Muhammad ada laki-laki membelah dada Muhammad. Dia ketakutan. Gitu. Aduh, katanya. Padahal Rasulullah itu, eh, Nabi Muhammad itu pada saat eh, berkumpul bersama bersama lima dia itu banyak membawa keberkahan ya. Kambing-kambingnya jadi pada gemuk ya, kambing-kambingnya yang tadinya tidak bisa memberikan susu, malah susunya penuh terus, teman-teman, penuh terus ya. Makanya itu sangat dicintai itu Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu sayang banget gitu. Tapi semenjak kejadian itu mereka ketakutan. Gitu. Takut ada apa-apa gitu. Udah balikin aja deh, balikin gitu. Ya, gitu. Akhirnya dibalikin dengan cara Aminah menjemput ya. Aminah menjemput Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad, ke Halimatus Sa'diyah. Ya. Namun dalam perjalanannya ya, tik tok 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 tok, naik apa tuh Bunda? Bayangin tuh, Rasulullah dari Bani Sa'ad ya kembali ke rumahnya di Mekah, naik apa ya? Naik kuda atau naik dokar gitu. Eh, atau naik onta. Kayaknya naik onta ya Bun ya, gitu. Naik onta, Rasulullah dipangku ya sama ibundanya Aminah bersama pembantunya ya. Nah, pembantunya siapa ya namanya, perempuan itu. Dan pembantunya ini
akan melanjutkan menjadi apa namanya eh, apa namanya dulu itu sebelum bertemu dengan Halimatus Sa'diyah, pembantunya ini sempat menyusui Rasulullah juga. Jadi Aminah itu dalam perjalanan pulang itu meninggal, teman-teman. Meninggal, ya. Akhirnya dilanjutkan dirawat oleh kakeknya. Ya. Ini cerita yang penuh dengan hikmah. Ya. Jadi kalau kita nih hidup itu di dunia itu memang tidak ideal, teman-teman. Ya. Rasulullah juga hidup dengan tidak ideal. Yatim, piatu. Ketika lahir sudah menjadi yatim, ketika usia 6 tahun sudah piatu, sudah yatim piatu. Tidak ideal, teman-teman. Jadi pesannya untuk kita nih, emak-emak, para emak-emak ya, itu. Kalau misalnya ya, kita diberikan pasangan oleh Allah, pasangan kita bisa menemani terus ya sampai dengan hari tua. Alhamdulillah, sayangi pasangan kita. Tapi misalnya seperti saya nih ya teman-teman, suami saya diambil. Sudah 6 tahun lalu, tidak terasa ya teman-teman. 2018 diambil suami saya oleh Allah, oleh yang memiliki. Akhirnya hidup tidak diidealkan. Tuh, saya yang tadinya, aduh luar biasa deh, pasangan ideal punya anak-anak yang lucu ya, cerdas menurut saya ya, berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pertumbuhannya, tiba-tiba diambil suami. Pada saat itu saya posisinya sudah resign dari pekerjaan, teman-teman. Kemudian, ya inilah kondisi yang tidak ideal. Rasulullah aja seperti itu. Atau misalnya teman-teman memiliki pasangan, tapi suaminya itu tidak ideal menurut pandangan teman-teman. Ya. Misalnya, suami saya mah nggak punya pekerjaan, Bunda. Gitu misalnya. Ya. Suami saya nggak punya eh, maisha, tidak bisa diandalkan untuk penghasilan. Akhirnya saya bekerja, Bunda, membantu mencari nafkah. Nah ini teman-teman, wanita itu bukan dikodratkan untuk mencari nafkah. Kalau ternyata kondisi yang tidak ideal ini terjadi pada kita, wanita, wahai para wanita, jangan merasa mencari nafkah. Jangan. Niatkan untuk sedekah. Ya, sedekah. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada keluarga kita. Itu adalah sedekah terbaik. Itu. Niatkan untuk mencari, untuk sedekah, untuk bekal kita, dunia dan akhirat. Ya. Mencari nafkah itu memang, terus kalau suami kita udah nggak ada, Bunda, gimana? Ya biarin aja. Kata Allah, barang siapa merawat orang yatim, itu posisinya sama Rasulullah itu seperti ini. Berdekatan, berdempetan, teman-teman. Jadi kita yakin aja gitu loh. Rezeki kita tuh nanti bakal ditutupi oleh Allah dan Rasulnya. Tugas kita, wahai para ibu, itu adalah bersedekah. Sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah uang, sedekah terus-menerus, teman-teman. Sedekah ilmu, apapun yang teman-teman bisa. Itu ya, teman-teman. Ini mindset, teman-teman ya. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah meninggal dan dirawat oleh kakeknya. Ini juga pesan untuk kita. Kakek itu kan kita. Ya, ini seperti, ini cermin ajaib ya. Cermin ajaib untuk kita. Bahwa, apa namanya, kita ini bakal menjadi kakek nenek. Artinya kita itu harus siap bisa mendidik cucu kita. Pertanyaannya bekal apa untuk kita nanti bisa mendidik anak cucu kita? Itu. Karena kita itu dengan anak itu harus kompak dalam rangka mendidik cucu kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya jadi ingat cerita tentang ada sepasang. Ini ngomongin ilmu ya. Jadi eh, kebutuhan dasar kita itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah kebutuhan dasar, kesehatan, dan keuangan. Tiga itu adalah kebutuhan pokok kita. Ini ngomongin ilmu. Ada sepasang kakek nenek ya, yang tidak mengerti ilmunya, itu merasa bersalah sekali. Karena kakek nenek ini menyebabkan cucunya memiliki keterbelakangan mental. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ilmu. Tuh, nanti kita bahas ya teman-teman. Itu makanya kita perlu terus belajar ilmu ya. Karena dengan ilmu itu tuh kita
ibaratnya membuat hidup kita tuh menjadi berkah gitu loh teman-teman. Gitu. Duduk diam rezeki datang. Ya. Nah, lanjut ya. Rasulullah pada masa ini kita bekerja membahas mengenai kecerdasan perkembangan ya. Rasulullah di usia anak-anak berarti ya, itu ikut kakeknya, dan kakeknya itu adalah seorang public figure, seorang pemimpin ya di Bani Hashim ya. Jadi kerjanya tuh rapat gitu, mengisi kajian gitu loh teman-teman. Silaturahmi ke umat gitu. Dan Rasulullah selalu diajak gitu. Jadi ya nanti eh, anak-anak kita, ya mungkin anak-anak kita sudah lewat, ya nggak apa-apa. Itu menjadi hutang pengasuhan kalau bisa dibayar teman-teman ya gitu. Cucu kita itu kita ajak terus bermuamalah ya. Kemudian kakeknya wafat ya, Rasulullah masuk ke usia remaja ya, sekitar 10 tahun ya teman-teman, 10 tahun mau menginjak remaja, Rasulullah akhirnya ikut sama pamannya itu. Karena pamannya ini adalah pemimpin juga di Bani Quraisy ya. Di suku Quraisy, pamannya ini adalah pemimpin, orang yang sangat disegani gitu. Jadi artinya kita sebagai seorang paman ya, artinya gini, eh, figur ayah, figur kakek, figur paman itu penting dalam dunia parenting teman-teman. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian melalui pamannya ini Rasulullah belajar tidak hanya muamalah dalam bentuk sosial ya. Pada saat itu suka terjadi peperangan antar suku teman-teman, dan Rasulullah itu suka ikut mempersiapkan mempersiapkan apa namanya, panah gitu ya, tidak ikut berperang tapi ikut di belakang layar gitu. Kemudian ikut pamannya berdagang, artinya saat remaja seharusnya anak-anak remaja ini sudah diajarkan berdagang teman-teman ya. Kalaupun tidak berdagang, sudah diajarkan untuk memiliki produk yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Nah, karena nanti setelah remaja, ya, atau SMP, nah begitu SMA, ini sebaiknya tuh memang sebaiknya anak-anak itu sudah dibangun leadershipnya, pemimpinnya, gitu. Mulai diajarkan memimpin rapat, gitu, memimpin ya di keluarga ini, mulai ditanyain pendapat-pendapatnya. Nah, menurut pendapat kamu seperti apa? Itu terus ya udah apa namanya? Gimana kalau kamu yang bergerak? Gitu. Mulai dikasih panggung, dikasih ruang untuk banyak bergerak. Jangan kita terus yang bergerak, anak-anak yang suruh banyak bergerak, teman-teman. Terus sampai nanti usia 25 Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya orang yang sangat dipercaya. Branding, dapat branding Al-Amin. Lanjut kepada nanti eh, Rasulullah menjadi seorang rasul ya, seorang pemimpin negara juga sekaligus seorang rasul juga. Artinya semakin bertambahnya, ini cermin ajaib untuk kita lagi teman-teman. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya amanah yang diberikan kepada kita, kita itu harus semakin dekat kepada Allah. Gitu teman-teman. Kita itu harus semakin apa tadi kan menjadi seorang rasul itu kan orang yang risalah, menyebarkan kebaikan gitu teman-teman ya gitu. Jadi ya mencapai ibaratnya spiritual, titik spiritual tertinggi lah ya teman-teman. Gitu. Ya ini juga menjadi apa, spirit apa cermin ajaib untuk kita yang usianya 40 tahun ya, itu perlu sekali memiliki jiwa spiritual yang tinggi. Dan sebetulnya apa yang terjadi di Rasulullah itu ya, eh, sebetulnya Allah sudah bekali dalam bentuk fitrah, kecerdasan alami ke dalam diri kita. Gitu teman-teman. Nah, kejadian mengapa kita belum Indonesia emas ini ya, itu karena apa? Karena kita belum menjadi diri kita sendiri. Gitu. Kita belum menyelesaikan proses-proses perkembangan tadi. Kita belum menjadi pribadi yang memiliki akidah yang kuat.
kita belum menjadi pribadi yang eh, pengen bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, makanya nanti teman-teman nih PR nih, silakan nanti japri ke saya. Bakat apa yang teman-teman miliki, ya. Kemudian heritage, gali bakat dan heritage. Heritage itu apa? Heritage itu kekhasan di dalam keluarga kita. Misalnya keluarga ini kita ini khasnya pedagang. Dulu nih ibu saya tuh pinter bikin kue, Bun. Nah, itu heritage. Atau dulu nih, Bun, ayah saya itu menjadi tempat apa curhat masyarakat. Orang-orang itu kalau nanya tuh ke ayah saya. Itu heritage. Ya, gitu. Atau saya itu dulu berdagang. Seingat saya, dulu kakek saya tuh dulu buka warung, misalnya gitu ya. Itu heritage, teman-teman. Ya, itu kekayaan yang Allah titipkan kepada orang tua malah, kepada kita untuk kita melalui orang tua. Gitu. Jadi ada kekayaan yang langsung Allah titipkan melalui kita dalam bentuk bakat, ya. Nah, kemudian heritage itu dalam eh, yang dititipkan melalui orang tua. Atau Bunda, saya mah orang tua saya apa ya, Bun? Kayaknya nggak melakukan apa-apa deh, Bun, gitu ya. Nggak jadi pemuka agama juga, nggak jadi pemuka masyarakat juga. Apa ya, Bun? Pasti ada nilai positifnya, Bunda. Entah orang tua Bunda itu orangnya suka menolong. Itu heritage, ya. Heritage itu gampangnya warisan gitu ya. Eh, value melebihi warisan sebetulnya heritage itu. Eh, orang tua saya itu orangnya rajin, Bun. Gak pernah ngomongin orang. Nah, itu heritage gitu. Nah, kalau dulu orang tuanya nggak pernah eh, rajin, kenapa kita nggak rajin? Nah, itu berarti ada perisai rezeki di dalam diri kita, Bun. Oh, ya kan? Gitu. Jadi PR ya Bunda. Wow, sudah jam 11.14 ya. PR nih ya. Silakan nanti Bunda tulis japri ke saya. Nama, eh, usia, tinggal di mana, ya. Bakatnya apa, heritage-nya apa, ya. Kemudian eh, saya berjanji gitu, atau saya merasa ya Allah menyuruh saya bermanfaat di bidang apa. Tulis teman-teman. Ya. Bermanfaat untuk masyarakat melalui titik-titik. Ya, gitu. Jadi, gali bakat teman-teman, gali heritage teman-teman, ya. Kemudian, teman-teman ini bermanfaat ke masyarakat melalui. Nah, itu dulu teman-teman, ya. Jadi, semoga kalau kitanya kuat, ya, kita, karena ini belum apa-apa nih. Ini baru petupukan pertama, teman. Ya, semoga nanti besok kita ketemu lagi ya. Jadi eh, kerjakan PR-nya nanti teman-teman supaya kita menuju Indonesia emas ya. Dan Indonesia emas ini diperkirakan teman-teman ya 90%, 80 kebayang tuh teman-teman. 80-90% Gen Z itu nganggur menjadi pengangguran. Padahal 2045 ini jumlah penduduk itu kebanyakan Gen Z. Jadi seperti seperti apa ya? Seperti apa sih teman-teman tempayan ya gitu. Nanti usia yang 40-50 itu sedikit, yang paling banyak itu adalah Gen Z. Gen Z itu adalah anak-anak yang sekarang sedang masa remaja ya teman-teman ya. SMP, SMA. Kalau SD kayaknya alfa, bukan Gen Z lagi. SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi diharapkan nanti 2045 ini mereka menjadi pemimpin. Pemimpin di bidangnya masing-masing, pemimpin di dunianya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ternyata Gen Z ini malah menjadi beban untuk dunia. Karena 80-90% itu menjadi pengangguran. Kebayang Bunda pengangguran. Nggak tahu mau ngapa-ngapain. Duit nggak punya, ya. Ilmu juga nggak punya. Kesehatan juga menurun, teman-teman. Ya, kesehatan menurun. Ya.
kemudian keuangan juga nggak punya, duit kagak ada gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya kita perlu mempersiapkan dulu nih. Ya, kita sebagai seorang parent, ya parenting, parenting itu bukan tentang anak-anak, tapi tentang kita, parent. Ya, parent itu artinya orang tua. Jadi ilmu ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk kita teman-teman. Gitu ya, gitu. Silahkan teman-teman, itu materi dari saya. Nanti PR-nya ya dikerjakan. Saya juga mengadakan tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan ya. Masih ada waktu. Sambil eh, sambil apa namanya? Sambil kita kenalan ya dengan bunda-bunda yang lain. Ayo, Mangga. Bunda Nes Wiwi. Bunda Nes Wiwi di mana Bunda? Cikupa bukan? Bunda Wiwi bukan. Bunda Rifa 09. Bunda Isyah 6A Jambi. Keren. Ayo Bunda, kita sambil kenalan ya. Sambil supaya ada interaksi. Supaya saya nggak ngomong sendiri, Bun. Itu. Supaya bener nih, ada orang yang menyimak saya. Itu. Enggak, ya. Kalau pertanyaannya, kalau Bunda sedang tidak nyaman untuk berbicara, ditulis aja di chat. Begitu, Bun. Assalamualaikum Bunda Bunda. Rifa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan Tadi Bunda. katanya Masya Allah. Bunda tinggal di mana, Bu? di Cilegon, Ida. Ida Oh iya, Haidaroh. Bunda Ida Haidirah. Astagfirullah. Iya, Tadi ya. itunya Reva Kita, ya, anaknya ya. silakan ada pertanyaan, Bun. Tadi PR-nya nama, alamat, umur, Mm-mm. bakat, heritage-nya apa. Iya. Heritage-nya tadi itu kan misalkan orang tua saya itu ya bapak kan rajin kan jadi ketua pemuda di masyarakat kayak gitu. Mm-mm. Nah, iya, terus tadi yang di bawahnya lagi tulisannya apa tuh? Ya, Eh, gitu. Bunda Apa akan tadi? solusi. Jadi, Bunda Solusi, memberikan solusi apa di masyarakat? solusinya ya. Iya. Nah, itu masih bingung. Melalui bakat dan heritage yang Bunda miliki, kan khairukum anfa'uhum linnas. Ya. Iman itu Bunda, iman itu terbukti kalau kita bermanfaat untuk sesama. Gitu Ya. teman-teman ya. Jadi iman itu bukan orang yang beriman itu bukan orang yang ahli ibadah saja, malamnya sholat tahajud, puasanya puasa Daud, baca Qurannya terus-menerus, tapi tidak peduli dengan lingkungan. Tidak seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, nanti kalau untuk memberikan solusi, teman-teman silahkan di lingkungan ada apa nih? Kan kita juga insan MR ya. Insan MR kan paham bahwa rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu. Nah, Bunda Ida, mangga. Kira-kira Bunda ngasih solusinya dalam bidang apa? Gitu. Sebenarnya masih bingung. Ya, Mm, pengen banget kan apa bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya. Cuma di lingkungan saya ini orang-orangnya apa sih kalau kita ngasih ilmu tentang magnet rezeki atau apa itu masih nggak mudah gitu, Bon. Oh ya, Jadi oke. kamu sendiri aja masih ini umpamanya kayak gitu, belum Iya, siap. belum apa namanya belum jadi muslimah yang baik gitu. Iya, iya. Ya masih jadi ini. Mm-mm. Jadi masih bingung apa ya yang bisa aku bisa ngasih Ya, kemanfaatan buat mereka gitu. iya. Apa? Menurut Bunda apa? Kayak Eh, apa namanya? Bunda nggak apa-apa tidak mengenal magnet rezeki. Jadi kita itu mengenalkan magnet rezeki melalui akhlak kita, Bunda. Gitu. mm, Kalau Bunda udah jadi CTMR,
seperti saya bisa gitu. Atau Bunda juga bisa manggil saya untuk edukasi Magnet Rizki di sana gitu. Namun sejatinya yang mereka butuhkan itu adalah akhlak kita, teman-teman. Itu apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Kalau misalnya kadang kan ya, kalau di tetangga itu kadang gitu tidak, ibaratnya mungkin frekuensinya belum sama ya, maksudnya gitu ya Bunda Ida ya gitu. Mungkin di lingkungan pengajian, gitu. Mungkin di lingkungan apa namanya pekerjaan Bunda sehari-hari, mungkin di lingkungan sahabat-sahabat Bunda gitu. Bunda tuh nanti ketemu deh Bunda bakatnya apa, heritage-nya apa. Ya, itu adalah bekal untuk supaya kita bisa bermanfaat kepada sesama Bunda gitu. Oh iya, Mm-mm. kebetulan saya emang hobinya dandan gitu, jadi mua gitu, Bun. Itu gimana? Oh iya, muak ya. Nah, ketika kita bisa memberikan manfaat, kan ketika di MR itu kan Pak Nas bilang di dalam diri kita itu harus disetrum terus nih ya, kayak orang kesetrum. Ya Allah muliakan bahagiakan selalu, ya Allah muliakan bahagiakan selalu, gitu loh Bun. Jadi ketemu tetangga, ya Allah muliakan bahagiakan selalu, ya Allah muliakan bahagiakan selalu. Jadi kebermanfaatan kita itu Catatan. tetap disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Gitu. Tetap disesuaikan dengan kebutuhan mereka, Bunda. Gitu. Kalau misalnya eh, sebaik-baiknya manusia itu kan yang bisa bermanfaat dalam bentuk action gitu ya, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk taklim itu memang lebih baik Bunda ngumpulin kemudian apa namanya kita ngadain kajian Magnet Rizki bareng-bareng. Atau dengan seperti ini nih, Bunda merasakan dengan hadirnya ini nih kajian ini menurut Bunda bermanfaat nggak Bunda? Iya, Bun, bermanfaat. Bermanfaat ya kan? Nah, eh, apa namanya di dalam Islam ya kita itu kita itu bisa bisa apa namanya berurun rumbuk dalam kebaikan dengan cara apa? Kalau Bunda belum bisa melakukan sesuatu hal secara sendiri, kita bisa berjamaah melalui apa? Melalui sharing materi ini, gitu ya. Eh, jadi kalau yang belum bisa memberikan ini, eh, pertama saya kasih tips pertama itu doakan minimal 50 atau 20 orang. Ya. Doakan mereka. Melakukan kickback Bunda. Gitu ya. Ya Allah, minimal ya Allah muliakan, bahagiakan, sebut namanya. Gitu Bun. Ya. Dan Oh iya. sharing mengenai kegiatan baik seperti ini. Gitu. Nanti insya Allah nanti kan ini ada rekamannya Bun. Itu Oh nanti iya, iya. Bunda boleh apa namanya sharing. Gitu. Ini sebagai wujud supaya kita semua ajaib Bunda. Gitu. Kenapa kita belum ajaib? Itu adalah Islam itu mengajarkan tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan di bawah. Gitu ya teman-teman. Ini hukum. Ini hukum Islam, hukum alam yang harus kita jalankan teman-teman. Ya. Minimal kalau kita tidak bisa melakukan seperti orang tersebut, minimal kita mendoakan atau kita oh, entah sharing tenaga atau apa sharing apalah yang bisa Bunda gitu. Bisa dalam bentuk uang gitu atau tenaga gitu ya. Gitu. Jadi kita apa namanya? Itulah yang akan membuat kita sama-sama menjadi ajaib Bunda gitu. Kan tetap kita muaranya itu adalah untuk memuliakan bahagiakan gitu loh Bun. Gitu. Jadi kalau kita ibaratnya kita punya kolam gitu. Punya kolam untuk memuliakan bahagiakan. Seperti saya kan insya Allah saya pengen itu di grup Amazing Quantum itu adalah kolam saya untuk memuliakan, membahagiakan orang-orang, Bunda. Bukan untuk jualan, bukan untuk apa namanya? Saya punya
apa gitu. Tidak, Bunda. Demi Allah gitu ya. Saya ingin memantaskan di hadapan Allah, saya ingin memuliakan, membahagiakan teman-teman di grup tersebut. Nah, Bunda juga bisa gitu. Misalnya Bunda sharing kajian ini di grup keluarga gitu. Atau sharing nanti rekamannya di grup keluarga gitu. Supaya kita sama-sama menjadi ajaib. Karena hukum ya ya melalui cermin ajaib melalui sholat tadi ya. Sholat juga kan, sholat itu kan lebih mulia kalau dikerjakan berjamaah. 1 dibanding 27. Nah, bayangkan kalau kebaikan. Itu Bunda. Itu ya. Jadi eh, gitu ya Bunda Ida. Mungkin Bunda Ida eh, pandai mengaji gitu kan. Gitu. Ya, mengajarkan ke apa namanya, ke anak-anak gitu. Kalau ternyata belum bisa juga Bunda nih. Kalau ternyata belum bisa juga Bun. Tenang Bunda, tenang. Namanya orang beriman itu ya, yang penting niat kita itu selalu untuk Allah dan Rasulnya. Seperti yang kita bahas tadi ya di awal. Nanti Bunda silahkan nanti simak rekamannya ya. Itu dari awal kita meluruskan niat apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, niat itu niat untuk mewujudkan cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Bunda mendidik anak-anak Bunda menjadi orang beriman itu atau Bunda merawat suami itu juga yang penting kita itu yang penting karena hakikatnya seorang muslim itu hakikatnya hidupnya berkah ya. Hakikat seorang muslim itu hidupnya berkah teman-teman. Dan berkah itu adalah artinya bermanfaat. Minimal kita jangan merugikan tetangga gitu ya teman-teman. Minimal kita jangan memberikan muka masam terhadap tetangga gitu. Minimal kita jangan apa punya pikiran tidak baik terhadap tetangga. Minimal kita mendoakan mereka gitu. Syukur-syukur lagi kita bisa menolong mereka. Menolong itu bisa dalam bentuk tenaga, gitu ya. Dalam bentuk tadi cari-cari ilmu seperti ini, gitu. Supaya kita sama-sama menjadi lebih baik, teman-teman. Gitu ya. Jadi apa namanya? Allah itu memberikan potensi kebaikan itu kepada semuanya, teman-teman. Tidak dibeda-bedakan. Bahkan orang kafir pun, orang yang belum beriman kepada Allah melalui kalau di MR itu ada jurus lain ladang lain belalang ya apa namanya Allah akan memberikan kejayaan kepada mereka gitu ya. Jadi saya doakan ya semoga teman-teman semuanya hidup mulia dan bahagia ya, tadi tercukupi semuanya ilmunya, kesehatan dan keuangannya teman-teman itu ya. Jadi makanya ini adalah ilmu keajaiban, ini ilmu pasti teman-teman. Itu. Kenapa kita belum ajaib? Nah, karena kebermanfaatan kita kepada sesama masih belum maksimal teman-teman. Ayo maksimalkan itu teman. Itu ya. Semangat ya Bunda Ida ya. Nggak apa-apa nanti tetap dijabri ke saya Bunda ya. Gitu. Tadi ada pertanyaan lagi. Oke, siap. Oh, bagus-bagus nih pertanyaannya, Masya Allah. Dari Bunda Nani, Bun, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan saat ini agar anak-anak nantinya bisa jadi anak-anak yang soleh? Ini yang akan kita bahas, teman-teman. Ya, kita, anak-anak itu melihat kita. Ya, anak-anak itu eh, belajar melalui visual yang dia lihat, kemudian dia rekam, auditori melalui pendengaran dia, dan kinestetik. Ya, kinestetik itu apa yang kita lakukan ditiru oleh mereka. Jadi kalau kita pengen menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dimulai dari diri kita. Itu teman-teman ya. Itu satu-satunya cara. Tapi kok Bun, di luar ada loh Bunda, orang tuanya biasa aja, tapi anaknya soleh-solehan. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menilai orang itu baik atau tidak baik dari pandangan kita. Siapa tahu apa yang menurut kita baik, ya, tapi sebetulnya tidak baik, dan apa yang menurut kita tidak baik itu sebetulnya baik di mata Allah. Ada di Quran surat Al-Baqarah. Apa bunyinya teh? Nah,
Itu, aduh saya nggak ingat. Itu. Jadi eh, apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Jadikan kita ini menjadi generasi Robbani. Apa itu generasi Robbani? Rob. Rob itu adalah sebetulnya yaitu ya. Kita itu tidak memiliki apa-apa kecuali semuanya milik Allah. Rob, Rob itu adalah sebetulnya sifatnya Allah. Ya. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pencipta sekaligus pemelihara. Ya. Nah, kita itu memiliki, kita harus bisa, kita memiliki apa tadi, titisan Rob ya dari Allah. Kita bisa memelihara keluarga kita menjadi lebih baik ya dengan menggunakan generasi Robbani. Generasi Robbani itu apa? Generasi yang menggunakan kacamata Allah, bukan kacamata manusia. Gitu. Jadi kacamata Allah itu adalah menggunakan helikopter view gitu teman-teman ya. Jadi kita manusia ini teman-teman ya kadang melihat sesuatu itu dari lubang kunci. Apa? Melihat sesuatu dari lubang kunci. Melihatnya nggak menyeluruh, tapi berani membahas. Gitu. Contohnya apa? Gosip, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Info-info yang ada di media. Katanya si ini begini-begini loh. Padahal kan begini-begini ya. Itu kan seharusnya begini-begini. Gitu. Itu kita melihat pakai lubang kunci. Kita nggak tahu ya. Kita aja nih teman-teman. Kita aja dengan tetangga aja kita nggak tahu loh. Kalau ada kejadian di tetangga sebelah tuh nggak tahu. Itu loh. Ada kejadian apa? Emang kita tahu nggak tahu. Apalagi yang di luaran sana. Jangan sok tahu deh. Gitu ya. Apalagi sok tahu ngasih-ngasih resep gitu. Sok tahu ngasih-ngasih nasihat. Alhamdulillah ya teman-teman, kita belajar magnet rezeki itu perisai rezeki loh teman-teman gitu. Mungkin dulu dulu ya sebelum saya mengenal magnet rezeki, kalau ada orang yang tidak baik ya, tidak baik menurut kacamata kita nih ya, padahal kan bisa jadi orang itu baik menurut kacamata Allah gitu ya, atau tidak baik menurut, udah gitu kita sok tahu ya, kita sok tahu menurut, tidak, orang ini kayaknya nggak baik, terus sok tahu ngasih tahu nasihat lagi gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya teman-teman, itu padahal kita nggak tahu gitu loh, kita melihat mereka itu dari lubang kunci gitu ya, yang kita tahu tuh cuma sedikit gitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya, buat ketemu magnet rezeki itu kita menemukan perisai rezeki di dalam diri kita gitu loh. Iya ya, ini yang membuat kita tidak ajaib gitu loh teman-teman. Itu ya. Jadi kalau misalkan jadi padahal kan jadi gimana dong Bun? Padahal kan adinu nasihat. Din itu agama itu kan terbangun karena nasihat. Iya, betul. Din itu terbangun dengan nasihat, tapi nasihatnya itu jangan, kita itu memberi nasihat itu harus dalam posisi minimal sama gitu loh, Bun. Artinya kita ngasih masukan itu dalam posisi kita harus berempati dengan apa yang dia rasakan. Boro-boro alih-alih kita merasa lebih baik gitu. Kadang kita tuh ngasih nasihat kita merasa lebih baik. Kita merasa kita merasa lebih tahu magnet rezeki. Jadi belum apa-apa orang kita kenalin magnet rezeki gitu. Padahal apa namanya? Nah, tadi tuh kata yang Bunda Ida, eh, padahal saya juga belum benar Bunda. Ya inilah, di taklim inilah kita jalan menuju keajaiban Bunda, gitu ya. Semoga kita Allah terus memperbaiki akhlak kita, gitu Bunda. Gitu. Jadi nanti share ya, share minimal ke 5 grup lah ya, gitu, mengenai kajian ini supaya kajian grupnya Amazing Quantum juga boleh ya, supaya semoga ini kita nih sedang hand on hand. Hand on hand itu apa Bunda? Hand on itu bergandengan tangan. Bergandengan tangan kan Allah bilang ya bahwa orang beriman itu Bunda sebetulnya berbaris rapi. Berbaris rapi. Berbaris rapinya di mana? Di dunia kuantum. Kita ini sedang berbaris rapi mengajak teman-teman menuju ajaib. Begitu. Wasilahnya, hmm, wasilahnya ya kelihatannya saya yang punya grup Amazing Quantum. Tapi bukan berarti saya itu lebih baik dibanding bunda-bunda, tidak.
di mata Allah kita itu sama. Yang penting niat kita itu adalah tadi dalam rangka membangun cinta Allah dan Rasulnya. Gitu Bunda ya. Jadi ayo kalau memang saya bermanfaat untuk sesama, manfaatkan saya ini untuk kebaikan sebanyak mungkin orang. Gitu. Kalau memang grup Amazing Quantum itu bermanfaat, manfaatkan grup tersebut untuk sebanyak-banyaknya orang. Sekarang di grup WA itu kan bisa 1.000 ya teman-teman. Gitu. Ya, ayo teman-teman, kita hand on hand, kita bergandengan tangan, ya gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya kita menjadi anak-anak, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Ya ini PR kita bareng-bareng, Anak gitu. yang Ya, soleh. karena menjadi pribadi yang kita merasa soleh itu tidak baik, gitu. Tapi kalau kita merasa tidak baik, itu bisa jadi kita soleh gitu ya. Ya. Jadi saya juga sedang terus memperbaiki diri, bunda-bunda juga sedang terus memperbaiki diri supaya kita perisai rezekinya tuh terkikis gitu. Bunda, ini perisai rezeki ini nggak main-main loh bun, gitu ya. Ini konon ceritanya, konon ceritanya karena kita belum mengalami, saya belum mengalami ya. Ini dari ulama ya, dari guru saya. Itu. Nanti kalau kita diambil nyawanya, masuk ke alam barzah Bunda, masuk ke alam kubur, ya kan datang tuh malaikat. Terus malaikat itu em, malaikat Mungkar Nakir ya kan. Terus eh, nanya kan, eh, siapa Robmu, siapa eh, Rasul kamu, apa Al-Quran kamu. Itu kalau orang yang beriman itu kan mengalir ya. Itu sudah terekam di dalam sel-sel tubuh kita, teman-teman. Jadi Bunda nggak usah, aduh Bu nanti kalau saya nggak hafal gimana ya, nggak bisa jawab. Itu. Karena kita jawab itu bukan dengan mulut, tapi dengan dunia kuantum. Nah, makanya dunia kuantum itu nyata, teman-teman ya. Itu kita rekam di dalam sel-sel tubuh kita gitu. Nah, makanya tadi dibahas bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik keseluruhannya. Dan kita ini adalah sedang ikhtiar supaya segumpal daging ini selalu baik, selalu bagus gitu. Itu kolbu ya teman-teman. Nah, nanti malaikat itu bingung. Bahasa kitanya bingung. Ini orang ditanya apa ya katanya? Apa namanya? Kan bawa nih amal kebaikannya. Aduh, catatannya katanya. Malaikatnya. Aduh, catatannya nih Bu Ida, Bu Nur Fajrina, Bu Nani, Bu Ref, apa namanya? Bunda siapa? Bunda Wiwi. Baik semua. Ini memang sih ada pernah melakukan dosa, ada perisai rezeki, tapi sama Allah udah diampuni tuh. Baik semua. Jadi gimana dong? Itu kata malaikat itu ya di di alam kubur itu Bunda, di alam barzah. Aduh, katanya untuk orang-orang seperti ini langsung diangkat Bunda ke atas, berkumpul bersama orang beriman dan Rasulullah. Rasulullah udah nunggu di sana. Insya Allah mau nggak teman kayak gitu Bunda, gitu ya. Jadi perisai ini keren gitu loh, ya. Itu nanti diangkat tuh, diangkat. Jadi kita mah nggak digigitin di tanah tuh sama binatang-binatang tanah gitu. Diangkat di atas terus tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi, ya ukhti. Aduh, dipeluk kita Bunda. Masya Allah. Dipeluk, di naik di ars ya, di di atas dipeluk. Ya Allah, Alhamdulillah kita ketemu di sini. Gitu. Saya pernah ketemu sama kamu waktu itu di kajian Amazing Quantum bareng Mbak Ria tuh. Gitu. Ya, kita waktu itu nggak tatap muka, tapi kita tatap layar nih Bun. Gitu. Kita tatap layar. Saya masih ingat Bun. Alhamdulillah ya Allah kita di sini. Gimana gimana? Teman-teman yang lain gimana Bunda? Nanti mereka pada bertanya, Bun. Teman-teman yang lain gimana? Kok belum pada nyampe sini? Nungguin, bener. Sahabat-sahabat kita yang beriman itu nungguin itu. Dan orang-orang
yang masuk, makanya kan di Quran surat Al-Baqarah ya, jangan dikira orang-orang beriman itu meninggal, mati. Tidak, dia hidup bersama Robnya. Itu. Nah, nih nanti ini nih orang-orang beriman ini terus nanya, si A kemana nih? Nah, itu. Bunda Bunda Wiwi kemana? Bunda Lucy kemana? Misalnya gitu ya. Bunda Nining kemana? Bunda Lia kemana? Oh iya, kayaknya belum nyampe sini deh, masih di dunia gitu ya. Terus mereka tuh gini bilang ke orang-orang dunia ya. Kalaulah kalian paham betapa nikmatnya hidup di sini, demi Allah, saya nggak mau kembali ke dunia. Hidup di sini itu menyenangkan, gitu Bunda. Ya. Jadi dan kalaulah kalian tahu, gitu, hidup di dunia itu bisa. Jadi dunia itu benar-benar satu-satunya ladang. Tidak ada ladang lain selain dunia untuk menuju keajaiban hakiki, untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Gitu, teman-teman. Dan itu janji Allah ya, untuk Allah, untuk orang-orang yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi kembali ke itu ya. Memang PR kita semua nih Bunda Nani ya. Kita berdoa terus ya Allah, semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang salehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Itu dawamkan terus setiap hari, teman-teman. Ya minimal 10 kali gitu ya. Saya kalau pagi itu kalau lagi nggak sholat saya baca dzikir maghrib rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, sambil bayangkan impian anak-anak saya gitu. Itu. Kemudian termasuk impian saya setelah anak-anak saya alhamdulillah ya teman-teman kuliah di UI semua, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah semuanya karena Allah. UI itu kan masya Allah kampus idaman ya gitu. Nah, alhamdulillah diterima di situ. Dan sekarang saat saya itu menancapkan di pikiran saya itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Ya Allah, jadikan saya hablana min azwajina ya wa dzurriyyatina, jadikan saya pasangan saya wa dzurriyyatina dan anak cucu saya qurrata a'yun, orang-orang yang penyejuk hati, penyejuk jiwa ya. Karena ayun, ain itu tidak hanya berbicara mata. Ain itu tembus kepada otak sampai kolbu, teman-teman. Allahu Akbar. Ayun, qurrata ayun. Jadi orang-orang yang menyejukkan pandangan, pikiran, perasaan. Itu ya. Dan waj'alna, lantaskan kami, ya Allah. Fungsikan kami. Ja'ala itu mengenai fungsi. Fungsikan kami, pantaskan kami ya Allah. Lil muttaqina imama. Menjadi eh, imam orang-orang bertakwa. Lil muttaqina. Ya. Lil bagian dari muttaqina, orang-orang bertakwa, imama. Ya. Jadi ini Masya Allah ya. Ini ilmunya Allah, balaghah ya, ilmu Al-Quran. Lil muttaqina, disebut lil muttaqina. Artinya kita harus menjadi orang bertakwa dulu, baru bisa menjadi pemimpin orang bertakwa, teman-teman. Nggak bisa lompat gitu. Dan tadi eh, qurrata a'yun dulu, baru disebut muttaqin. Gitu. Kita nggak bisa disebut menjadi orang bertakwa kalau kita tidak qurrata a'yun. Dan qurrata a'yun itu adalah orang-orang yang menyenangkan gitu, Masya Allah Bunda ya. Itu orang-orang yang happy, orang-orang yang pandai memuliakan orang lain, orang-orang yang pandai membahagiakan orang lain. Itulah qurrata a'yun. Allahu Akbar. Jadi ilmu magnet rizki ini luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman praktekkan keajaiban itu pasti, teman-teman. Yakin. Allah angkat derajat Bunda dunia akhirat. Gitu. Ya, gitu. Jadi, eh,
Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Nani ya. Itu ya tipsnya ya. Jadi terus memperbaiki diri, terus tambah ilmunya ya. Nanti kita berkumpul lagi di sini, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Tolong bantu share nanti ilmu-ilmu ini ya dalam bentuk apa tadi rekaman atau nanti masuk lagi ke grup ya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua, teman-teman. Ya, amal jariah itu, waduh, amal jariah itu ibaratnya itu investasi kita, teman-teman. Ya, di dalam dunia ekonomi kan ada tuh, ada empat, ada empat, ada empat kuadran. Ada kuadran orang aktif income, orang pasif income, kemudian orang yang sudah punya bisnis itu, dan orang yang investor. Nah, bayang kalau orang yang sudah punya amal jariah itu adalah investor, teman-teman. Jadi nanti ngalir terus. Oh, Masya Allah, nikmat ya. Itulah Islam itu indah ya. Dan ketika kita menjalankan Islam terus-menerus dengan baik, itu Masya Allah. Itu menjadi keindahan. Gitu. Dan keindahan itu terwujud dari akhlak kita, teman-teman. Gitu. Saya merasa, saya juga belum baik, Bunda. Sama-sama, ya. Kita sedang terus sama-sama perbaiki, ya. Semoga kita menjadi pribadi yang qurrata a'yun, yang pandai memuliakan dan membahagiakan sesama. Gitu. Karena qurrata a'yun ini adalah jalan menuju pribadi yang bertakwa. Lil muttaqina. Menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang bertakwa, ya, kita digodok terus di dalam menjadi pribadi orang yang bertakwa, baru kita bisa menjadi imam, ya. Jadi ada 3 tahap tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Semoga tidak puas ya Bunda Nani ya. Jadi nanti kita belajar terus. Kemudian dari Bunda Nur Fajrina, gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri anak usia remaja? Siap. Ini Bunda, dunia kuantum itu kuat. Kenapa anak kita belum percaya diri? Karena kitanya juga belum percaya diri, Bunda. Gitu. Jadi kembali PR-nya adalah diri kita. Gitu. Gimana cara menaikkan percaya diri? Al-Quran obat. Al-Quran adalah obat untuk kita bisa menjadi percaya diri. Gitu. Dan akhlak ya. Akhlak itu mencakup tadi kita nanti riyadho, menjaga sholat kita gitu. Terus menjaga akhlak kita. Kalau kita terus bisa memuliakan, membahagiakan orang lain, percaya diri itu adalah efek dari Allah. Kenapa kita diberikan rasa percaya diri Allah? Allah ada di apa namanya di Asmaul Husna ya. Asmaul Husna apa sih namanya? An-Nafi'u, An-Nafi'u. Ada Asmaul Husna namanya An-Nafi'u, bermanfaat. Jadi kita bisa bermanfaat, kita bisa percaya diri itu kan karena kita bisa memberikan manfaat, Bunda. Orang yang percaya diri itu biasanya karena mereka merasa saya belum bisa memberikan manfaat. Siapalah saya? Cuma remahan rengginang di pojok bung apa kaleng kongguan gitu kan. Itu. Jadi dan percaya diri itu seiring dengan manfaat. Dan alhamdulillah di Magnet Rizki ini teman-teman kan tadi nih PR-nya ya kita ingin memberi manfaat seperti apa. Kalau teman-teman belum bisa belum bisa memberikan manfaat dalam bentuk ilmu atau dalam bentuk aksi atau dalam bentuk tenaga, minimal dalam bentuk doa dan minimal dalam bentuk kuota. Share nih, share pertemuan ini. Semoga dari pertemuan ini ya bisa menambah percaya diri Bunda. Itu. Orang beriman pasti percaya dirinya tinggi Bunda. Itu. Orang beriman pasti ibaratnya teh apa namanya? Apa sih namanya tuh? Eh, tidak ada rasa takut gitu. Karena ya dia yakin ada Allah yang bersama dia. Gitu Bunda. Gitu. Jadi kalau kita masih punya rasa takut, masih punya rasa percaya diri, yang dicek itu adalah imannya.
gitu ya, imannya. Nah, tadi yang sebenarnya yang kita bahas itu kan tentang iman, gitu. Mengenai kecerdasan tumbuh kembang tadi itu kan tentang iman, gitu. Dan iman itu terwujud kalau kita bisa bermanfaat untuk sesama. Makanya saya mengajak teman-teman untuk, ayo teman-teman bisa bermanfaat dalam bentuk apa? Gitu, nah ya. Dan kita eh, seiring dengan kita menaikkan rasa percaya diri kita sebagai orang tua, seiring dengan kita terus bermanfaat untuk sesama, mungkin bermanfaatnya untuk di keluarga dulu, kemudian bermanfaat untuk eh, ini apa namanya keluarga inti, kemudian keluarga dari mertua, keluarga dari orang tua. Maksudnya bermanfaat untuk ada kakak adik kita. Kan kakak adik kita juga bagian dari triangle miracle. Itu aja dulu Bunda, gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya fokus untuk keluarga kita, tapi lihatlah kerabat kita. Itu perintah Allah ya. Jadi lihatlah orang-orang miskin di sekitar kita. Gitu. Jadi ini jawaban untuk Bunda Ida juga ya. Jadi kalau Bunda Ida belum pede terhadap tetangga, ya mungkin mereka sebetulnya Allah itu ngasih ada di Quran surat Al-Baqarah juga itu di bagian bawah. Itu tahap-tahap untuk kita melakukan kebaikan. Itu tahapnya itu adalah pertama itu adalah dengan cara melembutkan diri kita, melembutkan diri kita di hadapan orang tua kita. Kemudian melembutkan diri kita berbuat baik setelah kita bisa berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada karib kerabat. Kemudian kita berbuat baik kepada orang miskin dan berbuat baik kepada orang yatim. Ya, jadi coba teman-teman lihat orang-orang miskin dan orang-orang yatim di sekitar kita. Ya, apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Itu adalah jalan keajaiban Bunda. Gitu ya Bunda ya, ya Bunda Ida dan teman-teman gitu. Cari orang miskin dan orang yatim di sekitar Bunda itu adalah muliakan mereka. Nanti akan ketemu jalan keajaiban. Dahsyat gitu ya Bunda. Gitu. Ya. Jadi rasa percaya diri juga seperti itu Bunda. Jadi kalau kita jangan kan kita diajarin sama Allah untuk dunia itu jangan melihat ke atas tapi ke bawah gitu. Ya, jadi kita banyaklah melakukan proyek-proyek kebaikan. Pasti itu rasa percaya diri nanti akan bertambah. Begitu ya, kira-kira Bunda Nur Fajrina. Dan ini apa namanya? eh, apa namanya teh usia remaja itu kalau kita belajar dari Rasulullah usia remaja itu Rasulullah itu usia remaja itu sudah ikut berperang di ibaratnya di belakang layar jadi membantu orang-orang dewasa jadi sebaiknya orang anak remaja itu banyak membantu orang-orang dewasa Bunda itu juga bisa meningkatkan percaya diri gitu ya gitu nanti selanjutnya nantikan dia bisa belajar dari orang dewasa tersebut untuk membantu ini apa namanya untuk aktif di masyarakat untuk berdagang kayak sekarang nih Bunda lihat nih oh Bunda Ria nih berbicara nih dari awal sampai akhir belum ada MC-nya ayo dong Bunda Bunda ini apa melamar Bun saya jadi MC-nya ya Bun gitu itu Bunda ya gitu atau jadi moderatornya gitu itu benar atau jadi pokoknya ikut aktif di sini jangan pasif gitu ya kita sama-sama aktif di sini kita terbuka supaya kita sama-sama ajaib semuanya Bunda begitu sip ya Insya Allah percaya diri sip nah sekarang ini eh, pokoknya jangan puas ya Bun belajar terus nanti ya Bunda Amalia, perkenalkan Bunda, nama saya Amalia dari Tiga Raksa. Ya Bunda, izin bertanya, langkah apa yang harus kita lakukan agar generasi Z, terutama anak kita ini tidak menganggur tahun 2045 mendatang? Ini yang sedang kita bahas. Jadi langkahnya itu kita memperbaiki diri kita dulu Bunda. Itu ya, gak bisa. Dunia kuantum itu gak bisa bohong Bunda. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri kita, terutama dunia kuantum kita, itu energinya nggak nyampe Bun itu ya materi ini nanti Bunda simak lagi ya kemudian Bunda catat ya
saya menerima nih lowongan untuk menjadi MC nih. Siapa yang mau jadi MC di pertemuan selanjutnya? Gitu. MC atau moderator. Ini dan ini pertemuan pertama ya Bunda Amalia. Nanti kita ngebahas lagi terus menerus. Ini insya Allah semoga ini menjadi pertemuan rutin ya. Besok besok saya nggak bisa karena besok saya ada mengisi kajian di saya bertemu dengan komunitas Maghrib Rizki di Baitus Salam, terus Ba'da Duhurnya saya mengisi kajian gitu. Jadi mungkin kita Rabu juga saya ada pengajian Bunda. Jadi mungkin ketemunya lagi Kamis ya. Semoga Kamis saya ada waktu ya. Ya, ini materi ini kita dengarkan terus bareng-bareng ya. Saya ada di grup Muslimah, Amazing Muslimah ya. Nanti teman-teman silahkan yang belum masuk di grup Amazing Muslimah supaya kita bisa ngebahas di situ. Kalau di Amazing Quantum itu grupnya udah banyak banget, udah lebih dari 500 orang. Kalau dibuka nanti terlalu penuh, kasihan teman-teman. Akhirnya nanti banyak yang left gitu. Ya. Jadi sebaiknya eh, eh, kita banyak ngebahas nanti di grup Amazing Muslimah ya. Bunda ikut tilawah juga di situ ya. Kita mahlan-mahlan, pelan-pelan kita menjadi lebih baik ya, teman-teman. Gitu. Masya Allah, udah mau jam 12. Tidak terasa ya. Orang-orang yang selalu berpikir positif, berperasaan dan punya motivasi terus. Yes, ya. Amin. Terima kasih Bunda Ria. Saya senang dengan grup Amazing. Allah selalu beri sehat. Amin, 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 amin. Terima kasih Bunda Nani ya. Masya Allah, terima kasih. Ilmunya Bunda Ria dahsyat luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang sudah mendekati zuhur, teman-teman ya. Perlu saya tutup ya. Nah, semoga nanti di Kamis kita bertemu lagi ya. Atau nanti kita ganti dengan pertemuannya di pagi ba'da subuh ya. Jadi kalau tidak ba'da subuh ya jam segini ya teman-teman. Semoga besok kita bisa bertemu di ba'da subuh ya jam 5.30 ya. Kalau tidak ya nanti kita cari lebih baik lagi. Insya Allah semoga bermanfaat. Allahu Akbar sudah tuhur ya. Kita tutup. Terima kasih teman-teman atensinya, pertanyaannya. Bagus-bagus semua, luar biasa ya. Di hadapan saya ini adalah mama-mama keren ya, mama-mama amazing gitu ya. Nanti saya tunggu teman-teman di grup Amazing Muslimah supaya kita bisa membahas lebih dalam. Kemudian Bunda juga bisa proaktif di situ. Terus saya minta tolong Bunda, ayo kita sama-sama menuju keajaiban ya. Share pertemuan ini minimal ke 5 grup ya. Semoga Allah makin cinta dengan kita, Allah makin ridho dengan kita ya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Dahsyat, Bunda. Kita tutup dulu ya, Bunda. Bunda, hmm, sampai ketemu kembali. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Sampai ketemu kembali Bunda-Bunda Nur Fajrina, Bunda Amalia, Bunda Bunda Isyah kita belum kenalan Bunda. Nanti Bunda boleh japri ya ke saya supaya kita bisa saling mengenal gitu. Kemudian Bunda Nanik dan Bunda Ida. Lalu kok barakallah. Kita tutup ya Bun. Yes, stop share. Ini saya tutup dulu ya. Bismillah.